hadir di sini lah. Terutama Bang Orik yang udah ngundang Aldi juga untuk berkunjung ke sini. Dan Bang Oyu juga. Nah mungkin kalau untuk pengantar tadi udah disampaikan oleh Bang Riki itu terkait profil diri lah Bang. Itu kan dari Aldi sendiri itu masih mahasiswa di Universitas Andalas, tepatnya di jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, penjualan pertanian. Dari mana? Teknologi pangan ya? Teknologi pangan. Jurusan agrotek. Enggak, jurusan Teknologi pertanian. Iya, Di prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. hasil pertanian. Nah mungkin itu kalau dari Aldi itu kan lebih ke sosial ekonomi, terutama ke bidang penyuluhannya gitu. Nah sekarang juga bergerak di bidang pertanian itu lebih ke hortikultura, di budidaya pembibitan di fase vegetatif. Nah itu untuk sekarang sudah berjalan juga hampir 1 tahun di Kota Padang di Limau Manis. Nanti kalau bagi teman-teman yang mau berkunjung silahkan gitu. Nah tepatnya nanti di arah UNP Kampus 4. Nah itu ada di pelangnya nanti pembibitan muda karya, teman-teman bisa lihat juga situ, bisa berkunjung, bisa tanya-tanya dan segala macamnya, ataupun mengikuti proses kita lah nantinya gitu. Nah untuk pembibitan hortikultura ini Aldi lebihnya ke contohnya kayak tanaman cabai, terong, tomat, seledri, daun bawang dan segala macamnya gitu. Nah itu prosesnya itu kita jualnya anakan gitu. Nah anakan di sini kita yang menyemai, kita yang nanti mempromosikan pada petani. Ada juga konsumennya untuk ibu-ibu rumah tangga biar produktif, nanamnya di polybag, di lahan pekarangan rumah dan segala macamnya itu bisa gitu. Nah melainkan itu dari mahasiswa pun untuk yang praktek-praktek, contohnya kayak agroteknologi misalnya orang tua ada praktikum, kita konsumen kita ada juga dari mahasiswa pertanian gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan dari kita mempromosikan bisnis kita, apa yang kita buat tersebut bukan mentok kepada petaninya saja gitu. Nah kalau kita cuman ke petani kan sedikit kecil cakupannya gitu. Dan untuk ke petani pun pasarannya kan agak minim lah istilahnya gitu. Beda dengan ibu-ibu yang nanam di pekarangan rumah gitu kan, nanam di polybag, pekarangan rumah dan segala macamnya itu lebih banyak lah istilahnya gitu. Karena ibu-ibu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga juga dibantu dengan program Bapak Presiden kita kemarin tuh kayak tanam cabai 5 batang per rumah tangga gitu kan. Nah itu menunjang juga untuk usaha saat sekarang ini gitu. Nah kalau Aldi itu awal mulanya bukan hanya langsung ke pembibitan gitu Bang. Nah lebih ke budidaya terlebih dahulu yang dilakukan gitu. Jadi di tahun 2024 awal Januari itu sewa lahan untuk nanam terong, komoditinya terong sama cabai gitu. Nah awal mulanya itu kita tanam, alhamdulillah berhasil dan banyak orang yang lirik gimana cara nanamnya, gimana cara pembibitannya, apa jenis bibit dan segala macam gitu. Nah setelah itu karena kita menghasilkan, kita banyak yang minat juga yang datang ke lahan mau beli dan segala macam. Akhirnya lah itu di akhir tahun muncullah niat. Karena modal gak ada, aset satu-satunya motor yang sampaikan Mawari tadi, jual motor, bangun usaha pembibitan gitu. Nah itu awal mulanya gitu, bukan langsung ke pembibitan karena kita juga melihat juga situasi dan kondisi di Kota Padang itu kan belum pernah ada gitu. Nah itulah yang menunjang Aldi untuk membuat usaha pembibitan tersebut gitu. Tapi situs pertama itu memang tidak mudah juga gitu, karena di awal-awal orang kita fokusnya ke promosi, kita memperjualbelikan dagangan kita, itu orang awalnya ragu, kurang percaya atau segala macamnya lah gitu. Contoh yang sampaikan Alwi tadi itu ada juga dia beli bibit terong tidak tumbuh dan segala macamnya gitu. Itu yang meyakinkan kita. Jadi makanya Aldi tadi di tahun 2023 sampai 2024 tuh fokus ke nanam dulu gitu, memperlihatkan hasil dari bibit yang akan kita jual nantinya ke konsumen gitu. Nah itu makanya untuk saat sekarang ini barulah fokusnya ke pembibitan gitu. Nah pembibitan sekarang pun Aldi tidak menutup kemungkinan untuk memberikan edukasi pada teman-teman mahasiswa ataupun ikutlah dalam kegiatan-kegiatan pertanian, dan juga buka sekarang ini lebih ke edukasi taman atau smart farming kalau untuk di kota gitu. Nah bagi ada teman-teman ataupun para bapak ibu dosen ataupun dari orang-orang PT yang mau pekarangan rumahnya diisi dengan tanaman hortikultura, dibuatkan lokasinya bisa gitu.
Nah itu namanya restoratif taman. Kita bisa buatin lahannya, kita tanamin tanaman hortikultura, itu bisa gitu. Nah, tidak lagi bunga ya. Tidak lagi bunga gitu, karena untuk pemenuhan kebutuhan lah yang Bang Warid sampaikan tadi gitu. Setidaknya dia mau masak, ada cabe, ada terong, ada bawang, ada seledri gitu. Tidak lagi pergi ke warung dulu beli, habis itu baru dimasak gitu. Jadi kita orang tuh fokus ke memanfaatkan pekarangan rumah dan produktif gitu. Ada kegiatan-kegiatan di sore hari, mau nyiram tanaman, maupun metiknya, mau masak dan semacam itu ada di pekarangan rumah. Nah itulah tujuan Aldi buat pembibitan hortikultura ini gitu. Nah mungkin kalau untuk dari Aldi itu aja Bang. Kalau dari teman-teman, dari Abang, dari Bapak, kalau ada yang mau ditanyakan atau sharing-sharing boleh Bang. Nah kalau dari Aldi sendiri tuh kurang terbuka diskusi kita hari ini gitu. Ya kawan-kawan gimana? Silakan. Ya. Iya Bang. Aldi aja Bang. Dengan Bapak. Semua kalian itu. Iya. Saya bingung kalau terus kan ada tanam cabai sama tomat kan. Ya. Cuman saya masih bingung Bang, pas dengan saya pasang playbagnya ada 6. Yang 4-nya ada tanah kering, tanah pasir. Ya. Yang 2-nya tanah campuran. Jadi tanah yang kayak pasir ini nggak mau hidup Bang. Kalau tanaman yang 2-nya hidup, tanah yang kayak campur-campur kayak namanya kulit-kulit tadi. Ya. Saya bingung gimana cara itu Bang supaya subur gitu nah. Oh gitu. Oke. Nah mungkin kalau di Padang ya itu kan kalau alternatif untuk media tanam itu kan biasanya tanah gitu. Ya. Nah teman-teman kalau mau nanam juga itu boleh cari tanahnya tuh tanah-tanah bekas bakaran sampah gitu. Tanahnya yang diambil gitu. Tuh bagus tuh. Jangan kalau beli tanah itu ada orang jual tanah kalau untuk di Kota Padang ya kita bukan menjelekkan penjual tanah atau apa segala macam, tapi dari kita konsumen harus pandai juga milih-milih tanahnya gitu. Karena kalau di Kota Padang orang pada umumnya itu jual tanah untuk tanah bunga gitu, bukan untuk tanah hortikultura gitu. Nah boleh kita beli tanah, tapi tetap kita campur dengan tanah-tanah yang murni gitu. Nah sampai itu kita juga memberikan perlakuan ataupun kalau istilahnya kalau di bidang pertanian itu pengolahan tanah gitu Bang. Nah pengolahan tanah ini yang paling penting sebenarnya kalau untuk di tanaman gitu. Kalau pengolahan tanahnya bagus, tanamannya pasti bagus gitu. Karena di situ kita melihat juga kalau ada alat ukur pH tanah lebih bagus. Kita harus menetralkan dulu pH tanahnya. Jadi setelah kita campur baik itu dari tanah murni, tanah sekam ataupun tanah bekas pembakaran kita campur, kita masukkan ke polybag. Itulah yang bakal kita tanami. Kalau emang tanahnya berpasir memang kurang cocok untuk tanaman-tanaman hortikultura gitu. Nah, kecuali abangnya mau nanam kayak tanaman kayak pokat ataupun kayak tanaman yang umurnya tahunan lah gitu. Itu masih oke, bisa dicampur dengan tanah-tanah berpasir ataupun dicampur dengan tanah-tanah yang lain gitu. Itu masih mending. Tapi kalau untuk hortikultura memang di pengolahan tanahnya lebih intensif lah gitu. Itu untuk pengolahan tanah yang di awal gitu. Nah mungkin nanti kalau udah di polybag itu kendalanya yang biasanya yang banyak orang tanyakan ya, itu lebih ke terkait perawatan tanaman. Selain itu kan kita pengolahan tanah terlebih dahulu, setelah itu kita nanti juga melihat perkembangan tanaman gitu. Di polybag itu tanamannya kerdil kah, kuning kah, ataupun kena penyakit kah gitu. Nah di situ kita bisa lihat kalau tanamannya kerdil berarti kurang kalsium, natrium di tanaman. Itu perlu adanya pemupukan gitu. Nah itu tuh perawatan. Selain itu kita juga bisa melihat tanaman itu bermasalah atau terserang hama lah istilahnya kan. Nah itu bisa kita atasi dengan kalau skala rumahan teman-teman bisa olah sendiri ataupun buat sendiri gitu. Kalau perlakuan organiknya itu teman-teman bisa ngambil daun pepaya, bawang merah, bawang putih, terus kalau ada tembakau bagus di blender, nanti baru itu disaring saripati airnya, itu yang dicampur dengan untuk alat semprot kita nantinya gitu. Nah itu adalah alternatif untuk perlakuan organik tanaman di pekarangan rumah gitu. Nggak perlu juga kita harus beli pestisida dan segala macam, tidak perlu gitu. Nah itu yang perlu kita lakukan, pengamatan yang terlebih dahulu gitu. Nah itu untuk fase dari pengolahan tanah, fase vegetatifnya gitu. Nah itu yang lebih rentan dari petani pun, dari kalangan-kalangan yang mahasiswa ataupun ibu-ibu rumah tangga, itulah yang biasanya terkendala gitu. Nah ada lagi Bang? Bunganya Bang. Saya nanam
kentang. Iya. Nah, Ya awal kan 6 bulan subur. ya. Kok lama-lama makin lagi makin tengok. Nggak ada berbuat mas-mas sama ini bang. Berarti itu kurangnya dari makanan pakan untuk ke pembuahannya gitu. Walaupun dia subur. Nah, kalau kentang tuh jenis kan untuk di suhu udara yang agak dingin gitu, atau di dataran tinggi lah istilahnya gitu. Nah, itu kalau untuk di Kota Padang itu kita perawatannya harus menjaga suhu ataupun kelembapan dari tanah yang kita tanami tadi gitu. Nah, harus kita perhatikan terlebih dahulu pengolahan tanah dan nanti baru suhu tanaman yang apa mau kita tanam gitu. Contohnya kayak kentang, daun sup, daun bawang, bawang merah itu perlu kelembapan dari tanahnya lebih dingin daripada tanah untuk tanaman cabai, terong itu berbeda gitu. Jadi teman-teman kalau mau nanam tanaman yang lain itu juga harus dipelajari juga atau diperhatikan juga gitu. Apa jenis tanaman yang bakal kita tanam gitu. Nah, perlakuannya pasti berbeda setiap tanaman gitu. Gak bisa disamakan antara satu tanaman dengan tanaman yang lain gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan kalau kita nanam di perkarang rumah gitu. Contohnya kayak daun sup tadi, itu orang kalau nanam daun sup di Kota Padang pasti banyak kendala, kok kerdil, kok nggak mau besar gitu kan. Sedangkan mereka nggak tahu kelembapan berapa yang diperlukan untuk tanaman ini gitu. Nah, dia sebenarnya kalau untuk di Kota Padang bisa gitu, tapi tergantung perlakuan dari orang yang nanamnya tadi gitu. Makanya tadi kalau orang nanya sama saya, pergi ke tempat saya gitu kan. Nah, orang tuh pasti heran, kok bisa tumbuh di sini gitu kan? Kok bisa kayak gini gitu. Jadi kita harus pelajari juga perlakuannya bagaimana antara satu tanaman dengan tanaman yang lain gitu. Nah, itu kalau untuk kentang sama bawang ataupun yang berakar serabut lah gitu. Nah, itu perlakuannya berbeda dengan tanaman yang akarnya tunggang gitu. Nah, itu ada pelajaran nanti dikotil, monokotil dan segala macamnya gitu. Nah, itu untuk jenis tanaman gitu. Tapi kalau abang mau nanam cabai, terong dan segala macamnya, mungkin dari pengolahan tanahnya lagi yang kurang maksimal gitu. Coba pengolahan tanahnya lebih dimaksimalkan, itu insya Allah tanamannya bakal bagus gitu. Ada lagi bang? Jadi kalau mau nanam di kos bisa. Soalnya teman-teman saya yang itu, yang anak pertanian juga, yang udah ngasilkan praktikum ya, yang ada mata kuliah praktikum tentang budidaya tanaman, mereka ada juga yang buat di kos. Alhamdulillah sampai sekarang jalan juga gitu. Kadang-kadang yang dibuat sama mahasiswa yang habis praktikum, mau orang yang mau beli, yang sekitarnya mau beli gitu kan, yang udah di polybag kan, itu dibeli juga sama orang lagi gitu. Jadi itu sebenarnya kan kalau pintu rezeki itu banyak sebenarnya gitu, tergantung kita mau melakukan apa tidak gitu. Di kompleks itu kalau kita punya ini Iya, spot ya kecil lah, tapi yang sudah di polybag, iya mau orang beli. mereka nggak mau repot, ini aja lah. Yang instan gitu. Iya. Sama kayak anakan, orang mau malas nyemai gitu kan, bagus beli anakan lagi gitu kan. Kadang nyemai banyak risiko, dibawa sama serangga ataupun nggak tumbuh lah gitu kan. Kan banyak kendala petani itu di situ gitu. Kadang dia nyemai sendiri nggak tumbuh. Kendala nggak tumbuhnya tadi banyak juga faktornya. Apakah faktor serangga di tanah ataupun dalam pengolahan tanah pembibitannya gitu, ataupun emang kurang perawatan gitu. Soalnya di fase vegetatif itulah yang paling rentan gitu, karena batangnya masih kecil, akarnya belum banyak gitu kan. Nah, itu yang lebih rentan gitu. Nanti coba lah bang, main ke atas, beli bibit terongnya, beli bibit cabai, coba tanam di kos lagi kan gitu. Dan harganya nggak mahal. Iya. Kalau untuk tanaman terong sama cabai kita cuma 500 perak per batangnya gitu. Nggak terlalu mahal gitu. Sebungkus rokok berapa? Kalau ini Lukman 10.000 ya, itu udah dapat 20. Udah dapat 20 batang. Iya. Sebatang rokok harganya. Jadi kalau dari Aldi sendiri bang, itu kan banyak orang kendala kayak gitu. Jadi itu sebenarnya peluang juga sebenarnya kalau kita melihat peluang untuk bisnis ya. Nah itulah peluang kita melihat kalau Aldi menyediakannya itu berupa polybagnya disediakan, tanahnya disediakan gitu, yang untuk khusus tanaman-tanaman hortikultura gitu. Jadi kita bukan menyediakan cuman bibitnya saja, tapi media tanamnya kita sediakan, polybagnya kita sediakan, tanahnya kita sediakan, langsung bibitnya gitu. Jadi orang tuh nanti tinggal ngisi polybag, tanam, rawat sendiri gitu. Itu kita melihat peluangnya aja lagi. Kalau yang tahu bang dari apa bang? Dari Universitas Muhammadiyah.
Ada lagi dari teman-teman yang lain yang mau ditanyakan? Nah ini bang, satu bang. Abi pernah melihat tuh bang, membandingkan juga. Ada bekas-bekas cucian-cucian di rumah tangga itu. Ya. Terkadang kan di situ ada nyelip bibit-bibit cabai gitu kan, misalnya gitu. Ya. Terus dibuang gitu di tempat lain. Dia tumbuh subur. Ya. Tumbuh subur. Ternyata memang pas tempatnya. Cuman setelah dipindahkan ke polybag ya tentu dengan unsur pupuknya juga sudah lengkap. Ya. Itu malahan tidak sesubur yang dibiarkan itu. Malahan tambah mati jika dipindahkan itu bang. Ya. Dan satu karena kemarin tuh di kampung tuh saya coba nanam cabai ya bang. Ya. Ternyata itu hasilnya keriting cabainya, daunnya keriting. Setelah saya coba-coba dengar pendapat orang lain, ya itulah orang kampung ya bang. Ya. Kalau orang kampung itu bilangnya akarnya itu jangan dimentokin ke tanah kalau di apa, jangan sampai ngelipat akarnya itu kalau ditanam. Satu lagi yang bagus itu lebih tanam aja langsung sama bibitnya langsung, jangan disemai dulu kata orang. Ya. Itu menurut abang bagusan mana tuh? Yang disemai dulu atau tanam langsung gitu? Oke. Nah, mungkin dari pertanyaan Bang Alwi tadi ya, itu kan kalau gimana yang sisa-sisa tanaman dapur bisa tumbuh subur di awalnya gitu. Kalau dipindahkan ke polybag nanti malah mati gitu. Nah, itu sebenarnya bukan mati Bang gitu. Jadi kalau jenis tanaman ini ada fase stresnya gitu. Jadi misalnya dia udah di tempat yang subur di awalnya gitu. Kita pindah media tanam, itu biasanya kalau untuk jenis tanaman ada fase stres dalam pemindahan tadi gitu. Misal abang cabut yang dari bekas yang tumbuh sendiri gitu, dipindahin ke polybag. Itu biasanya stres tanaman tadi bang, sekitar 5 sampai 1 minggu gitu. Jadi itu perawatannya harus intensif dulu gitu. Harus penyiramannya itu harus dirawat terlebih dahulu gitu. Nggak bisa kita langsung tanam, kita lihat perubahan, tidak. Karena tanaman tadi stres, karena dia akarnya tadi kontak dengan tanah yang di awalnya tadi gitu. Nah, makanya tanaman tadi jadi stres dan tanaman tadi berkendala gitu untuk pertumbuhannya gitu. Nah, sebaiknya itu kalau untuk yang saya lakukan sendiri itu lebih baik disemai dulu gitu. Kenapa? Kalau orang nanamnya langsung di lahan, itu kan rentan bijinya nanti nggak tumbuh semua gitu. Ya memang Nggak tumbuh semua gitu kan. Banyak lagi kendala, harus tanahnya emang tidak ada lagi serangga ataupun jenis hama yang ada di tanah gitu. Itu lebih rentan kalau kita langsung nanam bijinya gitu. Kalau disemai tadi itu saya fokusnya ke polybag. Jadi polybag media tanam itu teman-teman bisa lihat juga nanti di TikToknya itu Pembita Muda Karya. Polybagnya ada sebesar ini gitu, kecil-kecil polybagnya. Nanti di situ yang ditanam terlebih dahulu. Nanti ya kalau udah tumbuh, udah umur 25 sampai 1 bulan, itu kan udah seharusnya pindah tanam tuh. Nah, itu lagi yang dipindahkan oleh petani ataupun orang yang mau budidaya tanaman gitu. Jadi akarnya tadi tidak kontak dengan tanah dan dia langsung jalan. Stresnya tuh paling lama 2 sampai 3 hari, berbeda dengan akar yang kita cabut tadi gitu. Tanpa menggunakan polybag gitu. Itu sebenarnya perawatan ataupun ilmu tentang budidaya dalam pemindahan tanaman cabai, terong dan segala macam. Jadi kalau kita nanam langsungnya di lahan, kalau cuacanya lagi bagus kayak sekarang cuaca agak mendung, besok hujan, mungkin cepat untuk pertumbuhan gitu. Tapi kalau panas kayak ini, biji tadi bisa mati gitu. Karena panas, biji tadi bisa mati gitu. Nah, itu kendalanya kalau kita nanam langsung biji gitu. Itu ada nggak pengaruh terhadap umur daripada tanaman tersebut bang? Soalnya kan orang-orang kampung bilang kalau ditanam langsung tuh lebih lama umurnya dibandingkan yang disemai gitu, yang dicabut. Nah gitu. Sebenarnya hampir sama, akan tetapi dalam pemindahan tanam tadi yang sebenarnya orang banyak yang mungkin belum mengetahui ya. Nah, karena kalau bijinya yang ditanam langsung berbeda dengan tanaman yang dipindahkan dari polybag tadi, itu batangnya itu yang berbeda gitu. Karena kalau kita nanamnya kecil, itu batang dari bawahnya itu dari pangkal batang tanaman cabai atau terong itu pasti besar langsung gitu. Tapi kalau kita nanamnya udah besar, itu kan biasanya kalau tanaman di persemaian tuh nggak sama besar batangnya itu tumbuh ke atas gitu. Iya, nggak sama. Nah, itu yang membuat rentannya tanaman tadi ada yang cepat umurnya, ada yang lambat. Jadi
kalau batangnya udah besar dari bawah pasti pertumbuhannya bagus gitu, karena disitulah jaringan makanan tadi untuk menyerap ke daun, ke buah. Nah itu makanya dalam pemindahan tanam tuh sebenarnya bagus yang kecil, akan tetapi rentan dengan beberapa faktor kalau dalam fase penanaman gitu. Contoh, kalau kita tanam kecil tersebut itu faktor penghambatnya itu kadang ulat buah itu makan batangnya karena batangnya masih lunak gitu kan, masih di umur berapa hari lah gitu kan, itu rentan dimakan. Ataupun jangkrik bisa motong gitu, ulat potong, jangkrik dan semacam, itu adalah tantangan dari orang yang nanam tanaman tuh kalau masih kecil gitu, kalau dipindahkan waktu kecil gitu. Tapi sebenarnya bagus gitu, karena akarnya itu udah, iya akarnya langsung banyak gitu, tidak kontak lagi, tidak stres lagi tanaman tadi gitu. Nah, makanya saya bilang tadi kalau untuk tanaman kalau langsung dari bijinya tentu dia tidak stres lagi. Tapi kalau kita pindah tanam, kalau yang pakai polybag itu biasanya stresnya 2-3 hari. Kalau kita yang cabut biasa yang akarnya terputus itu 5-7 hari untuk tanaman itu stres gitu. Kalau ini untuk misalkan kalau untuk pupuk ya bang, untuk pertumbuhan yang mempercepat pertumbuhannya dong, nggak usah kayak buah dulu Ya. Untuk mempercepat pertumbuhannya aja dulu kan, itu bukan natrium kan mah kalau untuk mempercepat pertumbuhan itu. Kalau saya kemarin tuh saya ambil pupuk natrium seperti apa misal ZA, Ya. pupuk ZA dan urea. Itu saya berikan ke tanaman tuh ternyata panas ternyata. Ya, sebenarnya bukan panas, tajam. Tajam bang. Tajam. Kalau unsurnya itu sebenarnya kan ada, kalau di budidaya itu biasanya saya bukan orang budidaya juga sebenarnya, karena kita melakukan perlakuan gitu kan. Nah, untuk tanaman tersebut ada 3 fase gitu. Ada fase di persemaian vegetatif, ada fase generatif, ada nanti fase panennya gitu kan. Nah, di fase vegetatif tadi kita tidak boleh juga terlalu banyak untuk melakukan pemupukan gitu. Apalagi kita pakai urea. Urea itu lebih tajam. Urea itu gunanya untuk akar-akar yang jenisnya akar serabut kayak padi, bawang, daun sup, daun seledri, itu digunakan urea lebih bagus gitu. Ataupun kayak kangkung itu nggak apa-apa menggunakan urea. Tapi kalau untuk tanaman cabai ataupun terong, walaupun dia sudah besar, itu paling rentan dikasih urea. Ya, karena jenis untuk makan tanaman itu berbeda gitu. Bukan untuk tanaman yang akarnya akar tunggang. Makanya orang biasanya pakai pupuk itu kayak NPK itu berbeda juga. Ada NPK untuk vegetatif, ada NPK untuk generatif, itu berbeda gitu. Itu untuk fase pertumbuhan gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman mau nanam di awal, bagus pakai pupuk organik atau pakai pupuk kandang. Itu lebih meminimalisir untuk dari rentan kematian pada tanaman gitu. Karena efek sampingnya nggak terlalu besar, walaupun dia dikasih agak banyak, tidak meminimalisir lah untuk mati tadi gitu. Kalau untuk apa ya bang, penyaluran pupuknya, kalau kami biasanya di kampung tuh tanaman kecil tuh dicampur sama air. Ya, dikocok. Ditunggu 1 malam, pupuknya direndam, baru dicor. Itu Ya, itu lebih bagus. Itu lebih bagus ya bang. Ya, karena kenapa harus kayak gitu gitu. Nah, kalau untuk di jenis pupuk kimia ataupun pupuk buatan itu biasanya apapun jenis pupuknya itu untuk yang diserap oleh tanah itu cuma 70%. Berapapun ngasih pupuknya 30%-nya akan menguap. Ya, itu penguapan dari jenis pupuk kimia gitu. Nah, berapapun dikasih pupuk misal 100 kilo, berarti 30 kilonya sebenarnya menguap, bukan dimakan oleh tanah gitu. Nah, makanya ada orang menggunakan pelarutan terlebih dahulu biar pupuk tadi langsung makan ke tanaman, bukan lagi nanti kita nunggu menguap dulu, nunggu mengurai dulu pupuknya gitu. Nah, makanya sesuai yang sama bicara sama Bang Wahyu tadi, kita menggunakan pupuk organik itu gunanya mengikat unsur yang ada di pupuk kimia agar pupuk kimia tadi tidak banyak yang menguap. Itu gunanya pupuk organik. Kita tetap menggunakan pupuk organik juga di samping kita menggunakan pupuk kimia gitu. Nah, itu sebenarnya gunanya pupuk organik untuk jaringan pengikat unsur hara yang ada di pupuk kimia gitu. Karena ada jenisnya penguapan apapun lah jenisnya, soalnya mengandung nitrogen gitu. Itu jenis pupuk. Jadi kalau untuk keriting tadi banyak juga itu kendalanya, bukan hanya sekedar dari akar gitu.
Nah, bisa jadi dari akar, bisa dari penyakit, bisa dari hama gitu. Nah, itulah yang kita perhatikan lagi gitu. Tanaman kita tadi terserang hama, terserang penyakit, atau kena virus atau bakteri dan segala macamnya gitu. Nah, itu yang bakal diperhatikan kalau kita orang budidaya ataupun kita mau melakukan budidaya tanaman. Tidak lagi kekurangan air bisa jadi keriting, kena penyakit bisa jadi keriting gitu. Kena virus ataupun kena hama, kena kutu kebo dan segala macam bisa jadi keriting gitu. Nah, itu lagi pengolahan kita. Sesuai yang bicara sama Bung Wahyu tadi, itu juga pelajari ataupun kita cari tahu apa kebutuhan dari tanaman, itu yang dikasih. Bukan kita langsung main kasih pupuk. Orang nyuruh ngasih pupuk, kita kasih pupuk urea, KCL, TSP, ZA dan segala macam, kita tabur semuanya gitu. Sedangkan kebutuhannya belum untuk itu gitu. Sedangkan kalau untuk orang yang menggunakan KCL, urea, TSP dan semacamnya, itu lebih ke fase generatif lagi, bukan untuk fase vegetatif gitu. Itu sebenarnya. Lagi Wahyu, Alwi. Ya bang nih orang budidaya asli, orang budidaya the real mahasiswa budidaya. Lagi teman-teman. Gini, Oke, Bang. saya kebetulan saya pikir menanam itu tidak melihat hobi kadang-kadang hobi atau saya kebetulan orang tua saya itu memang dari hobi menanam, Ya. jadi karakter atau menanamnya sudah sebenarnya semua kita bisa. Ya. Tentu harus sungguh-sungguh tadi kan. Nah, jadi saya waktu kuliah di Jawa dulu tidak ada pekarungan dan saya ambil tanahnya itu di danau yang kering, dan itu karena hobi kan, jadi memang tumbuh bagus. Ya. Nah, jadi begini, karena pengalaman Bung Aldi tadi ya, ini merubah cara pikir orang. Misalnya kebetulan apa tadi? Biasanya penyuluh pertanian lebih tepat. Iya. Jadi ada Memberikan berkaitan pilihan. juga lah. Iya. Nah, mungkin yang kita yang hadir ini ada tidak jurusan itu atau tidak berkaitan dengan pangan atau apa, Ya. sehingga orang berpikir kadang ya petani ya menanam, atau orang yang menanam itu atau petani itu ya adalah orang yang jurusan pertanian gitu kan. Ya. Jurusan lain ini dia nggak punya pikiran, pola pikirnya itu dia nggak di situ, nak menanam nggak bisa, itu kemudian pasti gagal. Nah, saya mungkin ingin dapat pengalaman saja. Bagaimana caranya itu merubah mindset orang bahwa menanamnya siapa saja bisa. Yang itu memang memahami yang tadi ya, memahami Karakteristik karakteristik tanaman lah ya. tanaman aja. Nah, itu gimana ya? Nah, kalau dari Aldi sendiri ya Bang, mungkin kalau untuk kami dari istilahnya penyuluhan lah istilahnya, kan itu kan sebenarnya merubah mindset seseorang gitu kan, yang dari tidak nanam sampai nanam. Nah, kalau Aldi sistemnya itu sesuai yang Aldi bilang di awal tadi, Aldi bukan langsung menyuruh orang nanam gitu, tapi yang Aldi lakukan sendiri terlebih dahulu Bang gitu. Nah, contoh kayak yang di atas kemarin, Aldi nanam dulu sendiri sampai orang bilang kan nggak mau tumbuh di padang, nggak mau ini, nggak mau segala macam, nggak ada orang yang mau beli gitu kan. Nah, itu ya kalau kita emang hobi, kita mau sebenarnya kayak Aldi tetap Aldi lakukan Bang gitu. Walaupun pemasarannya emang susah di awal gitu kan, ataupun orang melihat nggak mau gitu kan. Mindsetnya tadi ya sebenarnya dia nggak mau nanam, dia cuma maunya komentar gitu kan. Itu sebenarnya kalau orang awam gitu kan Bang. Nah, kalau dari Aldi sendiri ya melakukan perlakuan terlebih dahulu, kita tetap nanam, kita perlihatkan hasilnya sampai orang melirik gitu. Saya yang Bang Riki sampaikan tadi. Kalau kita udah bisa melakukan, kita udah menghasilkan, orang baru melirik gitu. Tapi kalau kita gagal, orang bakal ninggalin kita gitu. Itu sebenarnya fakta juga, Aldi juga yang ngalamin gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kalau di daerah atas, Aldi juga di samping jual bibit tersebut, Aldi juga ngarahkan Bang gitu. Sebenarnya coba aja dulu Bu, tanam dulu, nanti kalau di mana kendala dan di mana kurangnya, nanti kita cari solusinya sama-sama gitu. Aldi tetap ngasih kayak gitu Bang. Makanya Aldi sekarang bukan hanya menyediakan bibit,
Aldi juga menyediakan tanah. Kalau ibu mau, ya udah beli tanahnya yang di sini gitu. Tapi kalau enggak, Aldi tunjukin juga caranya bagaimana ngambil tanah, ngaduk tanah dan segala macamnya gitu bang. Nah tidak harus beli sama Aldi, tapi bisa dilakukan sendiri gitu. Tapi kalau mau instan, ya ini gitu kan. Nah itu yang Aldi lakukan agar orang mau nanam gitu bang. Contoh kalau kita ibu-ibu tuh kan sebenarnya apalagi kayak sekarang cabai mahal gitu bang, kita lebih mudah untuk memprovokasi ibu-ibu tersebut untuk nanam cabai sebenarnya bang, karena kita bisa merujuk isunya nanti, bu tanam aja cabai agak 5 batang, nanti sampai panen 1 batang dapat 1 kilo per batang gitu kan. Nah ibu tidak perlu beli cabai dan segala macamnya gitu kan, bisa metik sendiri gitu. Jadi Aldi ngarahkannya tetap nanamnya itu tanam aja sedikit-sedikit terlebih dahulu gitu. Nah itu Aldi yang cara untuk mengajak lah istilahnya orang untuk mau bertanam gitu. Karena emang betul orang untuk nanam tadi tidak harus orang dari pertanian, tidak harus orang dari peternakan yang mengerti dengan tanah, mengerti dengan tanaman, budidaya dan segala macamnya gitu. Setidaknya kan kalau Aldi mencoba terlebih dahulu gitu. Karena soalnya dari Aldi pun basic sebenarnya di awal pun bukan itu gitu kan. Tapi kita jadikan itu passion, kita jadikan itu pembelajaran bagi kita, ya kita lakukan, alhamdulillah berhasil gitu. Tapi gagalnya pernah ada juga gitu, nggak mutlak berhasil semuanya gitu bang. Paling harus emang kayak tadi kita ngajak orang terlebih dahulu dengan kita yang melakukan gitu bang. Tapi kalau kita prinsip Aldi, kalau kita tidak melakukan, kita ngajak orang, itu sebenarnya untuk lebih memacu argumen orang untuk tidak mengikuti kita gitu. Itu dari Aldi bang. Iya, saya di kampus itu saya nanam kacang panjang, Ya. saya tanam timun di depan masjid, tapi tidak berbuah ya. Aja yang ngambil pak. Dia yang Ya, ngambil itu kayak pak. kemarin ya bang kan. Aldi kan kemarin itu buka reservasi taman bang. Jadi targetnya tuh sekolah gitu kan, sekolah SMA gitu. Sebelumnya sekolah kan nggak ada tanaman-tanaman, apalagi untuk horti gitu kan. Palingan orang kalau nanam pucuk merah ataupun tanaman-tanaman untuk pelindung kan. Nah kemarin itu dibuatkan itu di SMA 9, buatkan tanamannya, buatkan bedengannya, kita tanami. Alhamdulillah sampai sekarang berkelanjutan gitu. Alhamdulillah ada hasilnya gitu kan. Walaupun jasa kita yang dipakai di awal, kita yang nanamkan terlebih dahulu, kita tunjukin caranya, kayak ini nanamnya, kayak ini perawatannya. Nanti baru orang tuh yang ngolah sendiri gitu. Orang tuh berkelanjutan sekarang gitu, nanam cabai, terong, tomat gitu. Tapi kalau dari Aldi menyarankan kalau untuk di awal kita mau bertanam ataupun budidaya, cobalah tanam yang mudah hidupnya dan mudah perawatannya gitu. Karena itu akan memicu semangat orang untuk mengulang menanamnya lagi gitu. Contoh bang, kayak cabai rawit, kayak terong, itu mudah perawatannya gitu bang. Pasti untuk melihat pertumbuhan tuh kita memicu semangat kita untuk nanam yang lain gitu. Tapi kalau abang udah nanam cabai terlebih dahulu dibanding nanam terong sama cabai rawit, itu abang bakal malas untuk nanam lagi gitu. Karena melihat pertumbuhannya tadi, kalau cabai banyak rentan penyakit iya, banyak serangan hama iya, di pertumbuhannya kurang bagus, lama iya juga gitu. Nah itu yang memicu orang untuk enggan untuk menanam tanaman yang lainnya gitu. Bagusnya contoh tanam terong, tanam cabai rawit gitu, atau tanam sayur-sayuran yang umurnya cepat, yang pertumbuhannya cepat gitu. Itu memicu semangat. Kalau Aldi menerapkannya kayak itu di atas gitu. Jadi orang melihat pertumbuhannya, oh iya bagus, nanti baru nanam lagi, baru ke tahap yang selanjutnya gitu. Soalnya kalau cabai merah itu lebih tergolong ke agak hardnya gitu bang, agak susah lah dari orang untuk nanam atau budidayanya gitu. Karena perawatannya tadi agak susah, agak rumit gitu kan. Itu banyak pupuk dan segala macamnya, butuh penyemprotan, pengendalian hama dan segala macamnya gitu. Sedangkan orang yang udah bertani terus, banyak juga yang gagal di tanaman cabai gitu. Itu yang makanya tanam dari tanaman-tanaman yang mudah hidupnya, perkembangannya bagus gitu. Ya, cabai setan tuh saya tanam. Belajarnya dari YouTube. Ya. Dia cuma 1 batang, terus lihat di YouTube. Kalau kita potong atasnya, tumbuhlah cabang-cabang tuh di sela daun itu. Ya. Wah, dia rimbun ya. Nah sebenarnya kalau itu kan bagian dari teknis dari perawatan tanaman lagi bang. Nah itu namanya ada pruning tanaman cabai gitu. Nah pruning itu makanya dipotong pucuknya yang awal, maka banyak tumbuh tunas yang baru gitu. Nah itu sebenarnya. Tapi kalau tanaman kita mau tinggi,
tanaman kita mau suburnya rimbunnya di atas, semua tunas air yang di bawah harus dibuang gitu. Nah itu sebenarnya dari perawatan kita lagi gitu. Tergantung orangnya mau kayak gimana gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau emang kita mau rimbun dari bawah ya potong, pruning gitu kan. Pruning nanti tunasnya yang dinaikkan gitu. Tapi biasanya kalau kita pruning, kalau kita mau naikkan tunas itu lebih banyak makan pupuk sebenarnya bang, karena cabangnya tadi harus makan juga semuanya gitu. Kalau tidak nanti rentan ke perawatannya lebih intensif lagi, karena lebih banyak yang makan. Aturannya makan satu cabang ke atas, makanya 5 cabang gitu kan. Itu bedanya, harus banyak lagi pupuknya. Kalau nanam gila-gila aja bisa, nggak pakai ilmu. Sebenarnya kalau untuk di awal bisa bang, apapun jenis tanam bisa. Supaya ini kita ini kan, Iya. jadi menurut beliau harus punya ilmunya dulu. Sekarang mulai. Bang, gini. Saya kebetulan orang Pasaman, Bang. Iya, Bang. Orang yang suka nanam. Cuma kebetulan tinggal di Padang. Tidak lagi suka menanam. Iya bang. Karena memang di sini kan nggak ada yang mau ditanam dan lokasinya nggak ada. Iya. Di di Pasaman kita di keluarga itu biasa menanam yang namanya cabai. Iya. Kita kan beli biji bang, Iya. ya kan? Biji kalau kita taburkan di tanah kita apa namanya? Kita semai. Kita rembukan dulu kan, Iya. lalu kita masukkan ke dalam. Tumbuh dia nanti kan, tapi setelah kita tumbuh agak segini, itu kan kita cabut bang kan, Iya. karena emang kalau kita cakul kan, ini kan banyak, kita bisa satu-satu. Baru kita bikin nanti dia di pelepah ini, apa namanya, pisang, dan pisang. Kita bawa ke kebun. Setelah kita tanam itu agak 100, tumbuh 10 ya bang. Ya. Iya kan? Jadi dari yang abang sampaikan tadi, saya mencoba berpikir bahwa di mana letak salahnya kita. Kenapa pada akhirnya yang 100 kita tanam itu tumbuh 10, Ya. dan yang 10 itu pun keriting, tidak berbuah. Ujung-ujungnya kita semprot semua kan, Ya. kita ganti tanaman lain kan, tapi bikin sawit kan, karena pusing kita. Nah, jadi menurut bang, abang itu melakukan pembibitan itu dari biji. Bijinya bang letakkan di mana, Ya. ya kan? Atau bang buat di polybag gitu. Kalau polybag kan kita satu batang itu kan mudah tuh, kita sambil aja nanti polybagnya kita masukkan ke tanah kan. Ya. Cuma kalau banyak, nah sini bang, Ya. karena memang di kampung-kampung itu kan orang sering gitu kan, dia cabut, dia jual di ini kan, Ya. di pasar, laku memang barang nih. Cuma memang ketika kita tanam tuh tumbuh pun indah, Iya. tumbuh pun indah kan. Nah, jadi itu yang perlu memang saya diskusikan dengan abang gitu. Karena kalau dibilang saya minim di perkebunan gitu kan, saya juga orang kebun, orang petani. Iya. Cuma secara keilmuan, nah ini nih ya, kalau kita kan di kampung sembarang aja tanam kan, ilmu alam aja kan. Ya. Nah, itu yang diturunkan oleh orang tua gitu. Dari menurut abang gimana nih gitu? Oke bang. Nah itu kan di awal tadi bang Ali nyampaikan tanaman itu ada fase stresnya gitu bang. Nah sesuai yang bang bilang tadi, kalau kita semainya di bawah dulu, itu kan kita cabut lagi gitu. Akar tunggalnya tadi putus gitu. Nah itu rentan matinya karena akarnya tadi terputus dan tanaman tadi stres gitu. Sebenarnya mau tumbuh bang, tapi dengan keadaan yang tanah di bawah itu lembab gitu. Kalau tanahnya tidak lembab, tidak disiram, itu pasti mati gitu. Ataupun ada unsur pupuk yang berlebih di situ, itu lebih rentan mati. Nah kalau yang sebaiknya itu tanaman tadi ditanam di polybag, di plastik ataupun di kayak media tanam itu bang. Ada orang buatnya dari pelepah pisang Ya. ataupun daun pepaya lah itu kan. Nah itu baru nanti ditanam bijinya satu-satu ke dalam gitu bang. Nah itu yang bakal ditanam oleh orang yang udah besar gitu. Oh, biji itu bang ya? Iya bijinya bang, contoh kayak gini bang. Dari daun pisang pernah saya Nah buat kalau tuh, Bang. sekarang kan udah praktis, itu plastik gitu bang. Nah plastik itu yang diisi tanah satu-satu, nanti bijinya ditanam gitu. Satu-satu juga bang? Iya satu-satu juga yang dimasukin bijinya gitu. Nah itu lebih, Jadi ya sebenarnya kan itu kerjanya lebih ribet sebenarnya bang, tapi kan bagus gitu.
dibanding dengan kalau kita tabur, kita tanam lagi, itu fase stresnya banyak kali. Habis kita disemai di bawah, kita cabut, stres. Nanti kita tanam, stres juga lagi gitu. Jadi 2 kali stres tanaman tadi gitu. Jadi kalau ya makanya rentan tanaman tadi banyak kendala, banyak penyakit dan segala macamnya gitu. Karena keadaan dari tanah di awal tadi, akaran tadi sudah terkontak dengan tanah gitu. Nah, makanya kalau dari Aldi itu nanamnya per polybag, udah ada tanahnya. Nanti tanah tuh kalau waktu nanam harus terbawa juga, nggak boleh pecah tanahnya, nggak boleh putus akar yang di dalamnya gitu Bang. Polybagnya yang pisah Bang ya? Iya, polybagnya aja yang dipisah gitu. Nah, makanya kalau emang ada orang main ke atas, dari orang pertanyaan juga, terus kerjanya capek, itu ya diisi satu-satu polybagnya, nanti isi juga benihnya satu-satu gitu. Tapi kalau kita kerja, kita yang itu passion kita, ya gimana lagi gitu kan. Tidak ada pekerjaan yang berat sebenarnya gitu Bang. Memang tanamnya bijinya satu-satu itu di polybag. Jadi lebih memaksimalkan di pertumbuhan di media tanam kita gitu. Jadi kalau kayak gitu kan kita nanamnya di atas planta juga Bang, disusun kayak tadi kan ini tinggi dari tanah gitu. Kan lebih tidak terkontaminasi dengan hama-hama yang ada di tanah gitu. Nah, itu yang membuat tanaman tadi lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau kita semai di tanah itu kontaknya dengan hama, penyakit dan yang lain yang dari tanah banyak gitu. Makanya orang-orang tuh ya kalau tanam kerja agak ribet pasti hasilnya agak bagus juga. Tapi kalau sebenarnya kayak yang abang bilang tadi, orang biasa bisa nanam bisa gitu, bisa juga tumbuh sebenarnya, tapi kan akan berbeda hasilnya dengan kalau kita lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh tanaman gitu. Nah itu sebenarnya Bang, kalau kita mau nanam ya tanam bisa juga tumbuh sebenarnya Bang gitu. Kita serahkan kepada yang di atas, sebenarnya bukan kita juga yang numbuhkan gitu kan. Kayak saya pun, saya nanam bukan saya juga yang numbuhkan harus tumbuh gitu kan, tidak gitu kan. Tapi tergantung perlakuan kita lagi gitu Bang. Yang numbuhkan tetap juga yang di atas gitu kan. Kayak saya pun masih banyak juga yang tidak tumbuh gitu kan. Tapi kan lebih meminimalisir untuk pertumbuhan dari tanaman tadi. Keberhasilannya dengan ilmu, dengan Iya, ilmu ya beda itu ya. akan berbeda gitu Bang. Jadi kalau sendiri di sana memang di sana cuacanya lembab di atas. Tidak, tapi kita perlakuannya agak berbeda Bang. Beda, cara penyiramannya berbeda, taruhnya pun berbeda dengan tanaman yang lain. Memang suhunya yang dibutuhkan berbeda gitu kan. Satu lagi Bang. Banyak lah, jangan sampai. Iya. Ganjil. Satu-satu Bang. Oh, satu. Kan di pasangan barat tuh kan sawit tuh banyak tuh di sekeliling. Sehingga terkadang untuk untuk pengolahan lahannya itu susah tuh Bang. Soalnya kan kalau kita lihat akar sawit ini itu menyerang tanaman-tanaman lain gitu, menyerap kalau pupuk segala macam. Ya. Jadi saya pernah menanam di antara sawit-sawit itu, cuman ya masih di tepi sawit. Cuman tumbuhnya itu memang saya usahakan tanahnya itu digemburkan dulu. Cuman itu agak berhasil saya lihat tuh Bang. Ya. Satu kali saya gemburkan itu pas fase penanaman tuh udah lancar aja tumbuhnya itu pada cabai ya, cabai kutu. Cuman di sisi lain orang-orang yang saya lihat menanam juga seperti yang sama itu saya lakukan, malahan tidak tumbuh juga setelah digemburkan tanahnya gitu Bang. Ya. Padahal saya juga tidak memakai banyak pupuk di situ. Ya. Saya kemarin tuh sebelum kuliah ke Padang nih 2 bulan sebelum itu saya tanam tuh cabai. Pulang-pulang saya dari Padang 1 semester tuh udah tumbuh aja tuh. Ya. Setinggi ini malahan cabainya. Memang saya tidak potong gitu. Cuman hasilnya itu luar biasa juga Bang. Itu gimana menurut pendapat Abang tuh? Kalau kayak gitu tuh bagus Bang. Rezeki Ya. Abang Bang bagus gitu. Ya, tapi di sisi lain petani lain juga Iya. ya nggak sama gitu Bang. Nah, sebenarnya kalau itu kan kalau Kembali ke yang atas ya. itu yang pertama itu udah pasti tuh Bang gitu kan. Orang pendidikan Nah, agama. itu kalau orang PAI, kalau orang agama emang kayak gitu perginya lagi Bang gitu. Rezekinya pasti beda-beda. Tapi di samping itu kan ada tanah ini walaupun dia keadaannya sama, tapi dengan cara pengolahan yang sama, dengan kadar tanah yang berbeda itu
mempengaruhi gitu bang. Contoh, orang tuh udah 3 kali nanam cabai, abang baru 1 kali nanam cabai, pasti akan berbeda hasilnya dengan abang yang nanam 1 kali dengan tanah orang yang udah nanam 3 kali gitu. Karena unsur haranya udah dimakan sama pupuk ataupun tanaman yang sebelumnya gitu. Harus diulang lagi pengolahan tanah gitu, baru bisa hasilnya nanti sama kayak tanah yang baru dibuka. Contoh, kayak abang baru buka lahan sawah gitu, ataupun lahan ini jadikan lahan untuk hortikultura, akan berbeda dengan orang yang udah sering menggunakan atau tanaman hortikultura gitu bang. Biasanya abang padi, orang ini nanam horti, terus abang nanam padi, orang tuh nanam horti lagi, kan udah dua-dua tuh bang. Abang nanam horti akan berbeda hasilnya dengan orang yang nanam horti yang sebelumnya gitu. Karena unsur hara yang di tanah tadi berbeda dengan yang udah berkelanjutan atau berulang gitu. Makanya ada orang mengatakan penanaman secara bergantian gitu bang. Tumbang sari itu jenis pola tanam gitu bang. Nah ada tanaman tuh yang dikatakan 1 kali padi, 1 kali hortikultura itu lebih bagus karena tanaman tadi ditanam secara bergantian gitu bang, tidak mentok hanya 1 tanaman. Contoh kayak tadi kan kalau kayak kita tanam padi, orang nanam horti, kita kan butuh banyak air, jadi resapan airnya masih banyak di bawah, sedangkan orang nanam horti resapan airnya nggak ada lagi gitu. Nah itu yang mempengaruhi kepada tanaman kita gitu. Kelembapan udara yang di bawah berbeda dengan orang yang nanam horti sebelumnya gitu. Kalau untuk mengembalikan kondisi tanah tuh ke semula tuh gimana bang? Nah itu biasanya orang kalau tanahnya tanah sawah memang harus dijadikan padi dulu gitu. Itu lebih bagus. Tidak langsung harus tanam horti lagi. Harus dinetralisir lagi. Kalau enggak orang biasanya nanam kayak tanaman jagung, jagungnya tanam semuanya dulu baru nanti orang nanam cabai gitu. Nah itu untuk fase rolling tanaman istilahnya gitu. Iya. Kalau kita nanam terong terus, nanam tabi terus akan berbeda dengan hasilnya dengan yang kita tanaman yang di rolling.